Karut-marut tata kelola MBG dari konflik of interest yang melibatkan jejaring politik dan aparat TNI, Polri, hingga masifnya keracunan yang terjadi berulang-ulang, termasuk penggunaan anggaran sektor pendidikan. Hampir setiap hari, jutaan anak Indonesia menerima paket makan dari program makan bergizi gratis. Niatnya tentu mulia, anggarannya juga besar, mencapai 335 triliun pada APBN 2026. Tapi ada pertanyaan yang jarang diajukan. Siapa sebenarnya yang berdiri di balik dapur-dapur itu? Indonesia Corruption Watch menelusuri 102 yayasan pengelola SPPG secara acak dari 38 provinsi pada Oktober hingga November 2025. Hasilnya, 28 dari 102 yayasan terindikasi berafiliasi dengan partai politik. Di dalamnya ada 43 individu dengan latar belakang politik, dan 4 diantaranya adalah anggota DPR dan DPRD yang masih aktif. Gerindra, partai yang didirikan Presiden Prabowo sendiri, tercatat memiliki afiliasi sebanyak 7 yayasan. Disusul PKS 5 yayasan, PAN 4 yayasan, PDIP dan Nasdem masing-masing 3 yayasan. Tapi yang paling besar skalanya justru bukan dari politisi. TNI kini mengelola 452 unit SPPG dan menargetkan 2.000 unit pada tahun 2026 ini. Polri sudah memiliki 1.179 unit SPPG dengan target 1.500 unit pada tahun 2026. Presiden Prabowo sendiri hadir meresmikan 1.072 SPPG Polri pada Februari 2026 silam di Polsek Palmerah, Jakarta. Seluruh SPPG Polri itu dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari, organisasi yang menaungi para istri anggota kepolisian. Pembinanya, istri Kapolri, ketua yayasannya, istri Wakapolri. Dengan insentif harian 6 juta rupiah per unit selama 313 hari operasional, ICW menghitung Kemala Bayangkari berpotensi menerima 2,2 triliun per tahunnya. Dan ada satu detail yang perlu digarisbawahi. Tidak ada batasan maksimal SPPG untuk Polri. Sementara yayasan sipil dibatasi hanya 10 unit saja. Dan inilah yang disebut sebagai privilege institusional. Dalam teori demokrasi, check and balance mensyaratkan pengawas tidak boleh menjadi pemain. Tapi apa yang kita lihat di MBG, DPR yang seharusnya mengawasi anggaran ikut berbisnis lewat yayasan mitra. Polri yang seharusnya menegakkan hukum jika ada pelanggaran justru menjadi operatornya. TNI yang pasca reformasi tahun 1998 seharusnya keluar dari ranah sipil, kembali masuk sebagai kontraktor distribusi makanan. Ilmuwan politik menyebut pola ini sebagai predatory inclusion, memasukkan semua aktor kuat ke dalam satu program bukan untuk memperkuat tata kelola, tapi untuk memastikan tidak ada yang punya insentif untuk mengkritik. Hasilnya adalah zona bebas akuntabilitas. Semua untung, tidak ada yang mau mengganggu keseimbangan. Tapi di sini kita harus jujur, MBG bukan program yang sepenuhnya buruk. Program makan siang sekolah terbukti efektif di banyak negara. Brazil, Jepang, India misalnya. Dampak ekonomi lokal juga ada. UMKM, petani, peternak ikut terlibat di dalamnya. Dan bagi jutaan anak di daerah terpencil, satu porsi makan bergizi itu nyata artinya. Yang menjadi persoalan bukan niatnya, yang menjadi persoalan adalah arsitekturnya. Ketika pengawas ikut bermain, ketika penegak hukum adalah operatornya, ketika militer aktif mendistribusikan paket makan ke ruang kelas, dan ketika transparansi data yayasan tidak dibuka, maka kita tidak berbicara soal program gizi. Kita sedang berbicara restrukturisasi kekuasaan yang menggunakan program sosial sebagai kendaraan. Dan kita sebagai warga, jangan berhenti pada pertanyaan apakah makanannya enak, tetapi mulailah bertanya siapa yang mengelola, siapa yang mengawasi, dan siapa yang diuntungkan. Karena satu porsi makan bergizi yang datang dari dapur yang korup secara tata kelola tidak hanya menghamburkan anggaran negara, ia juga merusak kepercayaan publik pada institusi yang seharusnya melindungi kita.